Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Majelis Ulama Indonesia angkat suara mengenai polemik viralnya Mama Gufron, kaum muslimin. Orang yang mengatakan sudah mengarang 500 kitab berbahasa Suryani. Bahkan dalam satu kitabnya itu ada yang 200 jilid, semuanya berbahasa Suryani. Tapi ketika dia berbicara bahasa Suryani, isinya hanya wamakoli, askoli, astili, alah mbuh, opolah. Pokoknya kalau ngomong pasti wamakoli, askoli, fima Allah. Ya. Kemudian mengaku bisa memanggil malaikat, memanggil para nabi, memanggil ruh. Ya, kemudian berbicara sama malaikat, bicara sama nabi, bicara sama Allah, bicara sama semut, bicara sama jin, bicara sama cacing. Semuanya bahasa Suryani dan ngomong apa saja, isinya tetap wa makoli ya. Dan coba kaum muslimin kita simak bagaimana video pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia, di mana di sini ada video dari Bapak Khalil Nafis ya. Kita simak videonya. Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Gufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Oleh karena itu Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana via video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Gufron, kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya, karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua, juga kita ingin menjaga kondusivitas, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan berkeresahan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya. Juga kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, kaum muslimin, di sisi lain kita mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia yang sudah angkat suara menyikapi tentang polemik viralnya si Gufron ini, kaum muslimin. Si Gufron, sang penyesat umat Islam. Tapi di sisi lain ketika mendengarkan ucapan dari Pak Khalil Nafis ini, muncul pertanyaan kaum muslimin. Majelis Ulama Indonesia ini selama ini kemana? Kemudian pemerintah-pemerintah terkait juga selama ini kemana? Ya, Kementerian Agama. Ya, terkhusus di tempatnya si Gufron mengelola pondok pesantren di Dampit, Malang, kaum muslimin. Kemana mereka? Majelis Ulama Indonesia Malang, Kemenak Malang, ya kemana mereka? Si Gufron ini kan bukan orang yang baru sebenarnya kaum muslimin ya. Kami melihat video dari channelnya si Gufron, channel Ponpes Unik kaum muslimin. Di sana ada video yang sudah diposting 10 tahun yang lalu kaum muslimin. Ya, coba kita lihat kaum muslimin ya. Nih. Ini channelnya Ponpes Unik Nusantara. Judulnya Lecture of Abuya Mama Gufron Al-Bantani et Haul Akbar Indonesia. Ini pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Suryani ya. Nih. Video ini sudah ditonton 577.000. Bayangkan kaum muslimin. Ya, 10 tahun yang lalu. Diposting sudah 10 tahun yang lalu. Kalau Gufron ini 10 tahun yang lalu sudah melanglang buana di media sosial. Belum lagi di dunia nyata, ini acara haul akbar.
Ya. Kemana mereka selama ini? Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, kok nggak terpantau si Gufron ini? Ini kan aneh kaum muslimin. Dan apalagi baru sebatas mau mengkaji, mau meneliti siapa si Gufron, ya atas dasar apa ucapan-ucapannya. Kan tadi disebut itu barangkali tidak berdasar. Ya ucapan Gufron itu bukan barangkali tidak berdasar lagi. Memang tidak berdasar. Ya. Masa iya sih ada yang percaya kalau Gufron ini bisa ngomong sama malaikat, ngomong sama Allah, ngomong sama Nabi Khidir, ngomong sama semut, ngomong sama cacing, ngomong sama belatung, ngomong sama jin. Ya. Masa percaya? Masa yang seperti itu baru mau diteliti, barangkali tidak berdasar. Artinya ketika Pak Khalil Nafis mengatakan barangkali tidak berdasar, itu masih ada kemungkinan berdasar. Kan barangkali. Bisa jadi berdasar, bisa jadi tidak. Belum lagi Gufron ya, mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad SAW mengatakan askoli dan sebagainya. Ya. Coba yang seperti ini kaum muslimin. Apakah yang seperti ini masih akan ditimbang oleh Majelis Ulama Indonesia? Barangkali ini benar. Ya. Hadis ini barangkali benar. Coba kita simak video Gufron. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana qul inna kaliyaya qul inna falima dunya wal akhirat la kaliyama fi Allah wa ma qul inna rahmatan wali wali Allah wa ma qul inna rahmatan hidayah ma qul anna ya ma kalam. Nah kaum muslimin ya, coba hadis apa yang seperti ini kaum muslimin? Yang diucapkan si Gufron ini hadis apa? Artinya apa? Ya, hadis riwayat siapa? Sanadnya dari siapa? Ya, artinya apa? Apakah Majelis Ulama Indonesia masih akan berasumsi bahwa ini mungkin saja benar, mungkin saja salah? Sehingga bisa mengatakan bahwa ucapan Gufron ini barangkali tidak berdasar. Kok barangkali? Seharusnya sudah di-stop si Gufron ini. Seharusnya sudah di-stop. Ya, nggak boleh ceramah lagi. Nggak boleh berbicara masalah agama. Karena sudah jelas sesat dan menyesatkan. Pengakuan-pengakuan si Gufron itu sudah sesat dan menyesatkan. Ya, kalau nggak mau dikatakan dia orang gila, ini sesat dan menyesatkan. Coba siapa yang percaya kalau si Gufron ini bisa ngomong sama Allah, ngomong sama malaikat, ngomong sama para wali, ngomong sama semut, ngomong sama jin, yang ngomong sama cacing. Ada yang percaya kaum muslimin? Ya, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, percaya? Atau mungkin masih menimbang-nimbang, bisa jadi benar, bisa jadi salah apa yang disampaikan Gufron. Coba, ya. Ini kalau orang yang ya nalarnya sehat saja kaum muslimin, nggak akan percaya. Wallahi nggak akan percaya dengan ucapan Gufron yang mengaku bisa ngomong sama Allah, ngomong sama malaikat, ngomong sama jin, ngomong sama binatang. Nggak akan percaya. Ya. Kalau memang ucapan si Gufron yang seperti itu bisa dipercaya kaum muslimin, ya, dunia ini aman kaum muslimin. Aman. Karena apa? Si Gufron bisa bertanya tentang apa saja, minta solusi apa saja kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, kepada para binatang. Yang rasional sajalah kaum muslimin, ya. Ya kita bayangkan seorang pawang binatang, ya, pawang harimau, pawang buaya, mereka nggak ngerti bahasa binatang tersebut. Pawang gajah nggak ngerti bahasa gajah. Ini si Gufron mengaku bisa bahasa binatang, bisa bahasa malaikat, bisa bahasa jin, bisa bahasa Allah. Ini kan kalau yang percaya berarti kan keterlaluan kaum muslimin, ya. Nalarnya itu kok nggak ada gitu loh kaum muslimin. Tapi ya alhamdulillah ya, kalau Majelis Ulama Indonesia sudah mulai sadar ya, sudah mulai angkat suara. Ya kita berharap mudah-mudahan si Gufron ini cepat ditangani lah kaum muslimin ya. Kalau bisa ya langsung di-cut saja akses-akses si Gufron untuk berbicara masalah agama ini ya. Jangan diizinkan. Ya, karena sudah jelas sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Jadi kalau ada yang masih menimbang-nimbang perkataan Gufron, barangkali benar barangkali salah, ini berarti nalarnya
kurang waras kaum muslimin ya. Kalau nggak mau dikatakan nggak waras, kurang waras ya. Kalau orang yang waras pasti menolak ucapan-ucapan gufron, klaim-klaim gufron yang selama ini dia gaungkan kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.